Shalom, selamat pagi. Apa kabar? Sehat-sehat semua? Bagaimana semalam dapat tidur nyenyak? Oh, puji Tuhan. Kita terus semangat karena di mana-mana kalau ada semangat, kita tidak akan gentar menghadapi apapun yang terjadi. Karena kita tahu kita menghadapi bukan dengan kekuatan kita, tapi bersama dengan Tuhan. Haleluya. Mari sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur pagi hari ini. Oleh kasih karunia-Mu Bapa, kami boleh menikmati pertolongan Tuhan. Kasih karunia-Mu Tuhan yang membawa kami dapat tidur dengan nyenyak. Dan pagi ini oleh kasih karunia Tuhan, kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat, dengan semangat yang baru, dengan urapan yang baru daripada Tuhan. Dan sebelum kami melakukan aktivitas kami, Tuhan, kami mau duduk diam untuk mendengar kebenaran firman-Mu, untuk mendengar suara-Mu. Berfirmanlah kepada kami pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, pagi ini biarlah kasih karunia Allah kita jumpa lagi di dalam Mana Rema ini. Kita memulai, kita akan baca di dalam Efesus 5 ayat 16. Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Firman Tuhan dengan tema menghargai waktu. Bapak Ibu, seringkali di dalam kehidupan manusia waktu berjalan dengan cepat. Ya, makanya ada pepatah mengatakan waktu adalah uang. Mereka berusaha mengejar waktu, mengisi waktu untuk mendapatkan sesuatu yang berharga dalam hidupnya. Tetapi ada sebagian orang yang menganggap waktu itu seperti tidak berharga. Ya, mereka bangun pagi, minum kopi, baca koran, sudah itu ngobrol-ngobrol, bicara satu sama lain, seakan-akan waktu itu biasa-biasa aja untuk dinikmati sambil baca koran, minum kopi, ngobrol dan lain-lain. Tidak ada kegiatan yang lain. Apa yang mau dikerjakan? Tidak ada. Usaha ini tidak ada, usaha itu tidak ada. Ya nongkrong di warung-warung dan lain sebagainya. Tidak dipakai semaksimal baik, tidak dipakai dengan baik-baik waktu itu, karena waktu itu akan berlalu dengan cepat. Saudara, banyak orang menyesal setelah terjadi sesuatu. Kenapa aku membuang-buang waktuku pada masa mudaku, ya? Kalau aku bekerja dengan giat, membanting tulang-tulang dibanting, kan aku bisa berhasil dalam usahaku. Penyesalan terjadi. Apa yang akan terjadi pada hari esok juga tidak dipikirkan. Pokoknya makan tidur, ya makan tidur, makan tidur. Itu dia yang dilakukan. Berpesta pora, bersenang-senang. Waktu berjalan dengan cepat. Saudara, tetapi ada sebagian yang menganggap waktu itu sangat berharga. Waktu itu tidak kembali terulang. Kesempatan itu tidak akan terulang kembali. Dari itu, pakailah kesempatan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Maksimalkan supaya waktu itu benar-benar membuat kita mempunyai nilai-nilai kehidupan yang membawa kita hidup tidak dalam penyesalan tapi sukacita. Saudara,
menyesal kemudian tidak ada gunanya. Berhentilah hidup berandai-andai. Ya, hadapilah masalah yang ada. Tuhan sebagai jawaban masalah. Kita mau belajar hidup dengan waktu bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai manusia, baik itu sebagai pelajar, mahasiswa, pegawai. Ayo kita hadapi dengan sukacita bersama dengan Tuhan, sehingga apa yang kita hadapi nanti tidak menjadi berat, bukan jadi beban, tapi menjadikan suatu sukacita bagi kita. Yang menjadi mahasiswa akan belajar dengan giat sampai mencapai gelar. Oh, luar biasa bukan? Bapak Ibu, ayo kita merenungkan perkara ini. Renungkan, waktu itu sangat berharga. Jangan dibiarkan. Karena firman Tuhan tadi sudah kita katakan, pergunakanlah waktu yang ada. Kesempatan demi kesempatan itu mencapai nilai-nilai yang hidup bersama dengan Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan, hidup dalam pimpinan Tuhan, hidup dalam berkat Tuhan, hidup dalam kasih karunia Tuhan. Jangan kita keluar dari kasih karunia Tuhan sehingga waktu itu lewat begitu saja. Ya, saudara, Bapak Ibu, mari kita merenungkan. Waktu itu tidak bisa menunggu. Nah ini, waktu itu berjalan terus, tidak bisa menunggu kita. Makanya firman Tuhan katakan, siap tidak siap waktunya, kita harus memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil keselamatan. Siap atau tidak siap waktunya, baik atau tidak baik waktunya, kita mau mempergunakan setiap saat untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, waktu itu tidak bisa kita miliki. Ya, waktu itu tidak bisa kita miliki, hanya bisa dipakai. Teruslah berkarya, teruslah bekerja, teruslah melayani, teruslah hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Hiduplah dalam kasih karunia Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan, menghargai waktu. Kita senantiasa merenungkan, Tuhan, hari ini apa yang Kau inginkan aku perbuat. Nah, apa yang Tuhan kasih pada kita, itu lakukan, kerjakan. Jangan sampai kita dapat daripada Tuhan, kita tidak mau melakukan, menyesal nanti. Saudara, suatu ketika saya mendengar satu keluhan dari seseorang, ya, anak muda itu rajin sekali, sangat amat rajin, tidak pernah bolos. Kerajinannya itu tidak pernah bolos, terus rajin, baik itu dalam pekerjaan, dalam ibadah, dalam sesuatu hal. Pekerjaannya sentiasa sukses. Suatu ketika ada seorang saudaranya datanglah ke rumah, saudaramu sedang sakit. Apa jawabannya? Aku sibuk. Aku tidak ada waktu. Ya, apa yang terjadi? Pada waktu dia senggang, waktu dia bekerja, dan bekerjanya di tempat di mana kota itu berada kakaknya, ya, kakaknya ada di kota itu, dia mampir, ketemulah pada istrinya, sosok Kuku ada? Oh ada. Nah, ayo kita pergi ke kuku. Sosoknya ngantar adik ini ke kukunya. Adiknya tambah bingung. Loh, kok keluar dari rumah? Terus jalan naik taksi, turun di sesuatu tempat, kok
namanya kuburan pemakaman. Loh, heran dia. Loh, koko itu pindah di sini kok, di tempat ini. Iya, itu dia. Berjalanlah sampai di sana, ada batu nisan, namanya kokonya. Aduh, melihat dan membaca, dia langsung jatuh menyesal. Kenapa waktu koko datang ke rumah, aku tidak mau datang ke rumahnya. Ya, saudara, ternyata kukunya itu mengalami sakit yang memerlukan pertolongan segera. Tapi adiknya terlalu sibuk. Karena dia menghargai waktu, tidak menghargai apa yang Tuhan katakan dalam hidupnya melalui kehidupan kakaknya itu. Akhirnya dia menyesal. Saudara, dari itu mari kita bangun menghargai waktu itu dengan baik, dengan tepat. Jangan kita diperbudak dengan waktu, sibuk. Tapi dengarkanlah apa yang Tuhan ingin kita kerjakan di dalam kesibukan kita. Dengarkan suara Tuhan, lakukan itu supaya jangan terjadi penyesalan. Dari itu saudaraku, waktu tidak bisa dimilikinya, tapi waktu itu dipakai untuk berkarya, melayani Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan sehari-hari harus seimbang. Tuhan Yesus memberkati. Mari pada pagi hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan yang singkat. Mana rema berbicara, menghargai waktu. Pergunakanlah waktu itu dengan baik. Apakah ini waktu yang Tuhan sediakan untuk aku kerjakan? Nah, itu yang perlu kita kerjakan. Jangan kita diperbudak dengan waktu. Sibuk. Kita terlalu menghargai waktu hingga tidak menghargai suara Tuhan, tidak mau mendengar suara Tuhan. Ayo kita ubah sekarang. Kita sibuk melayani Tuhan, kita sibuk mengerjakan pekerjaan kita, dan kita tetap waspada, mempergunakan waktu itu dengan baik supaya mempunyai nilai-nilai kekekalan. Haleluya. Kami bersyukur Bapa, karena kasih karunia besar bagi kami. Kau mengajarkan kepada kami untuk menghargai waktu, supaya waktu itu tidak berjalan dengan sia-sia, tapi bisa membuat Tuhan senang dengan waktu yang kami perbuat. Apa yang ada pada kami waktu itu untuk kemuliaan Tuhan. Berbahagialah kita yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus, Engkau memberkati saudara-saudara kami yang sedang bekerja. Tuhan berkati pekerjaannya, yang sedang sekolah. Tuhan berikan hikmat dan akal budi, pengetahuan, kepandaian, kepintaran. Yang bekerja di dapur, ibu-ibu juga berikan sukacita sehingga dapat masak dengan enak, dinikmati oleh sekeluarga, dan berkat Tuhan melimpah dalam keluarga-keluarga mereka. Biarlah kasih karunia Tuhan tetap bersama dengan para pendengar Mana Rema pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.